Ya, maka bantu itu teman-teman kalian yang hatinya belum lembut, hatinya belum tenang. Maka Allah akan berikan kalian juga dari apa yang kalian inginkan. Itu maksudnya. Solusi itu ada pada masalah itu sendiri. Sudah berapa tuh? 3 ya? Mau berapa ini? Hah? Ini Mas MC, saya sampai jam berapa bicara ini? Sampai 8:30 sih, Ustaz. 8:30. Tapi hanya ada tanya jawab juga. Ada tanya jawab. Maksudnya jam 8:30 habis itu tanya jawab, atau sebelum 8:30 ada tanya jawab? Sebelum 8:30 ada tanya jawab. Baik. Setelah tanya jawab keluarkan kertas lembar, kita ujian, oke? Siap. Saya ikut. Hah? Saya ikut. Khusus MC. Lebih berat ujiannya. Baik. Yang keempat, apa yang kita lakukan setelah kita move on, berlepas dari semua bentuk hal-hal yang kemudian menjadikan hati kita nggak nyaman, terus kemudian mendapatkan kondisi yang nyaman? Apa setelahnya akan kita lakukan? Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan bersegeralah dalam melakukan amal kebaikan. Apalagi kita hidup di zaman fitnah yang sangat luar biasa ini. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mali salih ka qita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian beramal saleh seperti potongan-potongan waktu malam yang begitu cepat. Iya, kalau kita nggak bersegera beramal saleh, maka peluang ini yang akan kemudian diambil oleh syaitan. Kalau kita tidak menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif, maka syaitan yang akan masuk kemudian menyibukkan kita dengan hal-hal yang negatif. Karena kalau kemudian tidak segera melakukan ketaatan, maka syaitan akan masuk untuk kemudian celah di dalam rangka menjauhkan diri kita dari nilai ketaatan. Apalagi di zaman sekarang. Kalau lanjutan hadis tadi apa? Rajulun kana yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang yang paginya beriman, sorenya dalam keadaan kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya beriman, paginya dia kafir. Yabi'una dinahu li gharadin minad dunya. Dia jual agamanya untuk kepentingan dunia. Ya. Dia jual agamanya untuk sekedar mendapatkan kesenangan dunia saja. Dengan harga yang ya masih bisa ditukar dengan nominal. Nah, disinilah kemudian yang kita lakukan. Setelah kemudian kita move on, maka sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Sibukkan kita dengan menuntut ilmu. Sibukkan diri kita untuk kemudian mengisi nutrisi jiwa ini, hati ini dengan ilmu syar'i. Belajar tentang tazkiyatun nafs. Belajar tentang menggapai akidah yang selamat. Belajar tentang ibadah yang sahihah. Belajar tentang akhlak yang mulia. Begitu peran pemuda dan pemudi. Jadilah kalian para pemuda seperti tegarnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang akhwat, jadilah kalian seorang wanita yang tegar seperti Asma binti siapa? Asma binti siapa akhwat? Asma binti Nugroho itu mah tetangga saya. Astaghfirullahaladzim. Akhwat Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Jadilah kalian seperti pemuda yang brilian, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Seperti kalian pemuda pejuang yang telah Allah cantumkan, sebutkan di dalam ayatnya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, Mus'ab bin Umair. Jadilah kalian seperti seorang pemuda pemimpin yang kekinian, Umar bin Abdul Aziz, dan seterusnya. Begitu seharusnya. Sibukkan kita untuk kemudian membaca sirah orang-orang saleh terdahulu. Bagaimana pemuda yang tegar di dalam rangka berkontribusi di dalam perjuangan agama Islam, yang mengokohkan hatinya, kesabaran di dalam rangka menggarungi hidupnya, kesabaran di dalam rangka menjaga hatinya dari ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Begitu harusnya. Jangan kemudian menjadi pemuda yang dikit-dikit menangis, pemudi yang dikit-dikit kemudian mellow. Walaupun ya ada saatnya memang pemuda itu harus menangis. Ya.
Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, suatu ketika Nabi SAW pernah datang kepadanya, "Wahai Ubay, sesungguhnya Allah menyebut namamu, menyebut-nyebut namamu di hadapan penduduk langitnya." Ubay langsung kaget, "Ya Rasulullah," kaget. "Allah menyebut nama saya," menangis. Nah, ini pas menangisnya di situ. Ya. Kalau antum ikhwan menangisnya pas apa? Astagfirullah, duit bulanan baru sepekan lagi dikirim. Aduh, terpaksa ini harus puasa Daud walaupun cuma sepekan. Bersedih. Akhwat, menangisnya apa akhwat? Hah? Hah? Nggak dikasih HP? Apa? PHP katanya. Ya, itu mah penyakit lama. Yang baru apa? Baik, ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah. Ibrahim alaihissalatu wassalam, sampai Allah menyebutkan di dalam ayatnya, innahum fityatun amanu birabbihim wazidna, mohon maaf, ashabul kahfi. Dalam ayatnya, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Kalian tahu itu kisah ashabul kahfi, pemuda masa seperti kalian ini. Ibrahim ketika ekspansi menghancurkan berhala-berhala Tuhan yang dibuat oleh tangan ayahnya sendiri. Dalam ayatnya dikatakan, qalu sami'nal fata yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang fata, pemuda. Mereka menyebut-nyebutnya Ibrahim. Begitu, coba lihat. Menyibukkan dirinya dalam hal-hal kebaikan dan bersegera untuk melakukan kebaikan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang di usia belianya sudah didudukan posisinya sebagai mufti pemberi fatwa di kalangan para mufti senior. Ketika diajukan pertanyaan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, apa maksud kalian firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath? Silakan tafsirkan satu persatu itu, para mufti ditanya. Ya, seperti ini, ya, sesuai dengan ayat turunnya, lafadznya demikian. Sampai kepada anak paman Nabi SAW, bagaimana menurutmu? Kata Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, kalau sudah datang pertolongan Allah, sudah muncul, sudah ada peristiwa Fathul Makkah, sudah banyaknya orang-orang masuk ke dalam agama Islam, berarti tugas Nabi sudah selesai. Maka tidak lama lagi Nabi SAW akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Umar? Tidak ada tafsiran yang saya ketahui kecuali apa yang disebutkan oleh beliau. Itulah kenapa beliau dijuluki sebagai tiga. Al-Bahr, sungai, karena ilmunya seperti sungai mengalir. Turjumatul Quran, penerjemah Al-Quran. Bahrul Ummah, ulamanya umat pada masanya. Padahal usianya masih belia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu seharusnya pemuda. Ya. Jangan terkadang kita disibukkan yang sebenarnya dengan hal yang tidak terlalu disibukkan. Menghabiskan waktu yang sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, kadang kondisi seperti itulah kita terjebak. Ikhwan, akhwat sekalian rahimakumullah. Akhwat, jadilah kalian seperti Ummu Salamah yang kesabarannya luar biasa, yang tingkat tawakalnya Masya Allah. Jadilah kalian seperti sahabiyah pada zaman Nabi SAW yang obsesinya adalah tujuan akhirat, yang hanya pada akhirnya adalah menginginkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Bersegeralah kita dalam untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai kesempatan yang demikian lantas kemudian diambil alih oleh syaitan yang kemudian menyibukkan kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadilah pemuda yang sekarang, jadilah kalian laki-laki ke depannya. Maksudnya jadilah kalian orang ke depannya. Nah, ini muncul kode etik yang kedua. Kalau tadi yang pertama kan, kalau saya sebutkan syabab, jawabnya? Nah, sekarang saya beri potongan nasyid. Mohon maaf kalau suaranya nggak bagus ya. Begini potongannya. Syababuna al-yawm rijaluna fil ghad. Pernah dengar? Belum? Ini buktinya kalian dengar sekarang kan? Iya, baru sekarang ya.
syababuna al-yawm rijaluna fil ghad. Ya, kalau saya sebut syababuna al-yawm, kalian rijaluna fil ghad, maksudnya pemuda sekarang yang akan menjadi nanti ke depannya adalah seorang laki-laki yang tangguh. Begitu ya. Ini bukan hanya diucapkan di lisan, tapi himmah, cita-cita. Setuju? Ya, ini mewakili juga yang akhwat insyaallah. Saya ulangi ya. Kalau saya sebut syababuna al-yawm, kalian jawab rijaluna fil ghad. Ulangi. Ini jarang nasyid kalian ini kayaknya. Kenapa suaranya nggak enak semua? Syababuna al-yawm rijaluna fil ghad. Ulangi. Syababuna al-yawm. Kurang mantap. Syababuna al-yawm. Begitu ya. Syababuna al-yawm rijaluna fil ghad. Pemuda sekarang, pemudi sekarang yang kedepannya akan menjadi orang yang kemudian memberikan perjuangan yang besar insyaallah. Jadi jangan disibukkan dengan urusan hati saja. Move on lah. Itu yang kita akan lakukan setelah kemudian kita lepas dari permasalahan, dari kegelisahan, dari kegundahan. Nabi SAW tahu ketika sebelum muncul turunnya wahyu kepada Nabi SAW, itu kan sudah 6 bulan sebelumnya dilihatkan dalam mimpi. Ya, agar kemudian Nabi SAW tidak nampak gelisah, tidak nampak kemudian galau, maka apa yang beliau lakukan? Beliau menghabiskan waktunya bertahannuts, berangkat ke Gua Hira, menyendiri. Bukan bertapa, bukan, tapi menyibukkan dirinya untuk kemudian memperbaiki sinyalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kemudian ingin berdekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya turunlah wahyu kepada dirinya. 5 ayat yang pertama di dalam surat Al-Alaq itu. Begitu. Nah, ini sebuah pelajaran juga ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah. Ada memang saatnya kita seperti ini kumpul. Ini adalah sebuah kebutuhan. Saya ulangi, kumpul-kumpul seperti ini sebuah kebutuhan. Kita butuh. Bahkan bukan hanya di teras dakwah saja. Kalau kalian punya komunitas, ya, kalian punya grup, kalian punya apapun, ya, kemudian kemana berkumpul, itu sebuah kebutuhan. Dengan catatan berkumpulnya sesuatu yang bermanfaat. Bukan kemudian berkumpul yang kemudian fudul, terlalu berlebihan, bahkan yang dapat merusak hati. Itu yang jadi masalah. Ada saatnya juga kondisi-kondisi yang kita butuhkan, saatnya kemudian kita menyendiri, menjauh dari hal keramaian seperti ini. Ada saatnya kita berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya kemudian kita berkhalwat dengan Allah, mengadukan permasalahan kita kepada Allah, merengeknya kita kepada Allah, bergantungnya kita kepada Allah. Begitu ada harusnya. Apa tujuannya? Dalam kondisi seperti ini juga salah satu di antara metode untuk belajar hati kita, belajar karakter saudaranya, belajar menerima berseberangan pendapat, belajar perbedaan karakter, belajar perbedaan suku, belajar perbedaan kemudian cara penyampaian, itu berpengaruh terhadap kondisi hati. Saat kesendirian pun demikian. Itu metode di dalam rangka untuk melembutkan hati kita. Ujian yang paling terbesar ketika kita merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung juga. Ini kan berarti sebuah ujian. Sejauh mana kondisi hati kita masih bisa istiqamah atau tidak. Baru kemudian berdoa 2 kali, lantas kemudian belum juga dikabulkan. Berdoanya 2 kali, baru 1 kali bangun malam maksudnya. 1 bulan belum dikabulkan, sudah nggak mau lagi kemudian berdoa. Nah ini kan kadang kebiasaan kita demikian. Atau apa? Ya kita sudah berprasangka yang kurang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah jangan-jangan banyak jangan-jangannya.
Ikhwan, akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiat yang selanjutnya yang kita lakukan setelah kita move on dari permasalahan yang kita hadapi dan membenahi hati kita, sudah yang keberapa ini? Sekarang yang ke-5. Yang keberapa ikhwan? Pengen tahu yang di belakang yang keberapa? Kenapa jarinya yang diangkat? Gak ada suaranya kah? Yang di belakang yang keberapa ikhwan? 5. Masya Allah. Itu suara asli apa rekaman? 5. Tanamkan di dalam diri kita muraqabah, pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu menyaksikan. Ya'lamu sirrahum wa jahrahum. Allah itu mengetahui yang kita sembunyikan, yang nampak juga Allah tahu. Ya. Yang sembunyi saja Allah tahu, apalagi yang nampak. Urusan hati yang tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu kondisi keadaan diri kita, kecuali memang orang yang faham tentang bagaimana melihat keadaan orang. Tapi yang paling tahu itu kondisi diri kita adalah diri kita sendiri. Yang paling tahu keadaan diri kita itu, yang paling tahu keadaan hati kita itu ya diri kita sendiri. Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim, orang yang paling terbaik adalah orang yang selalu memperhatikan keadaan hatinya. Dan orang yang tertipu adalah orang yang lalai dengan keadaan hatinya. Maka apa? Ketika seseorang muslim, ketika seseorang muslimah, dia tanamkan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan pernah galau ketika melakukan hal-hal yang baik. Kalaupun tidak ada makhluk yang menyaksikan. Iya. Karena dia yakin apa yang dia telah lakukan, yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menyaksikan. Terkadang kan begitu. Ada orang yang menjadi hatinya gelisah itu ketika dia melakukan sebuah kebaikan, nggak ada kemudian penghargaan dari makhluk, nggak ada kemudian kesaksian dari makhluk. Kadang hati kita kan gelisah ya. Aduh, sudah berbuat baik, ini kok nggak ada yang lihat ya. Ya, ini saya infak paling gede ya, tadi sudah dikeluarkan jatuh juga, tapi nggak ada yang ngelirik juga. Iya. Ini saya sudah datang teras dakwah pertama juga, mas saya laporan di WhatsApp. Ya, ya, nggak perlu hal yang demikian. Contoh kalau ada yang tersinggung jangan ya. Contoh aja ini. Ini saya coba untuk bisa kemudian berbuat baik kok, tapi tidak ada penghargaan dari manusia. Kan kadang begitu. Itu kan jadi gelisah hati kita. Nggak perlu ikhwan akhwat sekalian. Alam ya'lam bi annallaha yara. Allah itu tahu kok. Dan Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan dari apa yang telah kita perbuat. Walaupun tidak dapat penghargaan dari makhluk, walaupun mungkin tidak dapat kedudukan di hati orang lain, walaupun tidak ada yang namanya al-madhu, pujian dengan lisan-lisan saudara kita, nggak perlulah. Kalau pengen hati kita, apa yang kita lakukan, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyaksikan kita. Pernah dengar kisahnya salah seorang tabi'in, Zainal Abidin, yang pada waktu masanya beliau pernah beliau dapat amanah menjadi, ya kalau di sini mungkin kepala dukuh lah, kepala kampung. Salah satu kebiasaannya adalah, ya kalau tiap malam itu dia cari siapa rumah warga yang kemudian kekurangan bahan pokok, gandum. Maka kemudian diambil dari gudangnya, dia panggul sendiri. Dia taruh di depan pintunya, dia ketok pintunya, pergi. Taunya besok orang buka pagi-pagi, buka pintunya ada gandum, ambil. Begitu bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya, ya, mulai kemudian agak sedikit keadaan yang tidak biasanya. Biasanya orang yang kekurangan gandum, pagi hari dilihatnya ada karung gandum, ini nggak ada. Mulai perlahan-lahan kok tidak ada. Bersamaan dengan hilangnya bantuan gandum, bersamaan wafatnya Zainal Abidin. Ya, kemudian ketika orang-orang memandikan jenazahnya, dilihat jasadnya ada bekas hitam di punggungnya.
Orang baru tahu, berarti selama ini yang menggendong gandum ke tempat rumah-rumah warga adalah dirinya. Orang tidak ada yang tahu kecuali tahu setelah wafatnya. Dan baru tahu ketika meninggalnya beliau, semua bantuan terputus. Masya Allah. Ya, tidak perlu yang namanya sanjungan. Kadang kan begitu, yang menjadikan hati kita rusak kan kadang seperti itu. Pengen semua aktivitas, pengen semua kegiatan ya disaksikan, apalagi di zaman sekarang. Ya, mau makan upload. Iya, yang diupload makannya. Mau minum padahal air putih dijepret. Segernya air malam hari ini. Air putih saja sombong sekali. Apa bedanya air putih di teras dakwah dengan air putih di mana? Sama. Yang bilang nikmat itu karena memang haus. Ya, yang ngomong biasa karena memang habis minum mungkin 2 gelas. Iya. Iya kan? Bukan berarti dilarang, ikhwan, akhwat sekalian, bukan berarti dilarang hal yang demikian. Tapi permasalahannya, bisa nggak kita menjaga niat? Bisa nggak menjaga yang namanya hati? Bisa nggak? Ketika kemudian kita munculkan, ini apa ini? Oh, berjalan mundur ya. Masya Allah ikhwan, saya dibatasi lagi 5 menit. Saya kira hadiah handphonenya. Jangan satu-satunya. Masya Allah, jangan begitu ya. Sedih sekali bahasanya. Jangan satu-satunya. Ternyata 5 menit lagi ini. Baik, kita akselerasi percepatan. Ya, bukan berarti nggak boleh yang namanya ngupload demikian. Silahkan, kegiatan hal yang positif, apalagi punya nuansa untuk kemudian memberikan motivasi. Tapi terkadang menjaga niat itu yang berat loh. Beneran. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah. Termasuk apa? Nah ini termasuk ini para penggiat media sosial ini. Kalau saya boleh tanya, kalian yang suka nulis dalam status, yang kontennya dalam status tersebut misalkan pengen disajikan kepada seseorang tertentu, ya pernah nggak? Entah itu sindiran, entah itu nasihat, pernah tidak? Pernah. Pas taruh di statusnya, tiba-tiba statusnya dibaca dengan yang bersangkutan. Wah, gimana perasaan kalian? Kena. Baru baca dia ya. Ternyata status saya dibaca. Kayaknya coba lihat bagaimana hati kalian itu. Ya, entah itu sindiran, entah itu apapun gitu ya, dengan cara-cara seperti itu. Kalau dalam hal kontennya adalah sindiran, ya, misalkan tujuannya supaya kemudian dibaca oleh apa yang kita tuju atau person orang yang kita tuju. Pernah nggak ikhwan akhwat sekalian, sesekali kita mendoakan yang bersangkutan agar Allah berikan hidayah, bukan hanya sekedar dipajang di status? Pernah tidak? Pernah nggak? Kalau nggak pernah, berarti salah memang niat kalian. Jadi bukan hanya sekedar kemudian yes, statusnya dibaca, rasain loh ya. Tapi coba sesekali pernah nggak lisan kita itu bergerak untuk kemudian mendoakan yang bersangkutan. Kalau kemudian dia keliru, ya Allah berikan dia hidayah, jalan yang lurus. Berikan dia hidayah, pertolongan untuk kemudian seperti ini dan seperti itu. Jangan bukan hanya sekedar status sindiran saja, yang kemudian ada kepuasan di dalam diri kita. Nah ini penting, ikhwan akhwat sekalian, di zaman sekarang ini. Maka jadikan media sosial, gadget canggih kalian itu, bagaimana nuansanya juga agar kemudian punya kontribusi pahalanya juga. Nah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyaksikan. Nggak perlu yang namanya pujian dari makhluknya, nggak perlu kemudian harus diperhatikan, ya. Apalagi kalau kemudian kita menaruh sesuatu di media sosial kita itu, kalau dalam bentuknya video gitu kan kelihatan ya sudah berapa yang ngelihat kan ya. Aduh kalau 5 kayaknya sedih gitu ya. Aduh cuman 5 yang lihat sedih gitu ya. Beda kalau yang lihatnya
ratusan, ribuan. Wih, Masya Allah ya. Coba, ini urusannya kembali kepada hati ini. Termasuk, mohon maaf ya, penyakit para dai ini. Ya. Sudah datang jauh-jauh, ya, kemasan acaranya bagus, yang datang bisa dihitung dengan jari 5 orang. Materinya sudah seabrek disiapkan, yang datang cuma 5 orang. Akhirnya apa? Ya, yang harusnya disiapkan materinya mapan, ya disampaikan seikhlasnya aja. Apa masalahnya? Hati kan? Iya. Beda dengan kondisi dihadiri ratusan, ribuan, dengan dihadiri sekedar mungkin belasan. Ini berpengaruh. Ini salah satu juga yang sering diingatkan para dai ataupun siapapun penggiat dakwah. Kalau kemudian kondisi kita masih seperti itu, berarti bermasalah hati kita ini. Diundang jadi pembicara bisnis, wah Masya Allah, flyernya segede luar biasa, medsos muncul, flyer gede muncul, spanduk muncul, televisi muncul, saksikan seminar, apa namanya kalau kekinian tuh, bisnis milenial, cara mudah menjadi kaya, kan begitu sekarang, model instan seperti susu, susu instan maksudnya. Ternyata pembicaranya pas datang yang hadir, yang daftar cuman beberapa orang. Apa yang terjadi? Nggak semangat. Padahal materi sudah berapa tumpuk itu sejak di rumah. Apa yang masalah? Ternyata niat kan. Nah, disitulah. Bukan perkara yang ringan loh, ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah. Yang terakhir, apa yang kita lakukan setelah kemudian kita berlepas, ya, sudah dapat solusinya, dan kemudian kita move on, agar kemudian hati kita tidak berlarut-larut kemudian dalam kondisi sakit. Yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Kalau kemudian hati kita yang sering bermasalah, maka porsi yang paling besar berdoalah kepada Allah seputar itu. Ya Allah, jadikanlah hati saya ini hati yang senantiasa tenang, hati yang senantiasa tentram. Ya Allah, berikanlah kelapangan di dalam hati ini di dalam rangka menerima takdir-Mu. Semua nggak masalah. Ya, kalau memang itu adalah permasalahan yang besar yang kita hadapi, dan jangan pernah bosan yang namanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat sekalian, orang yang berdoa kepada Allah itu nggak pernah rugi kok. Beneran. Kadang ada orang yang berbuat sesuatu, kalau kemudian nggak bermanfaat kan kadang sia-sia ya. Kalau berdoa itu nggak ada yang namanya doa sia-sia, beneran. Kata para ulama kita, orang yang berdoa itu ada 3 kebaikan yang dia dapat, 3 manfaat. Yang pertama apa? Bisa jadi dengan doanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan langsung cash dia bayar di dunia. Ada tidak yang seperti ini? Merasakan nggak kalian? Iya. Ada di antara kita yang berdoa kepada Allah, apa yang kita inginkan langsung tidak lama Allah kabulkan. Masya Allah, gembiranya. Ada memang kondisi pertama seperti itu. Yang kedua, orang yang berdoa kepada Allah bisa jadi Allah tidak berikan di dunia, tapi sementara waktu Allah tunda nanti di akhirat. Nah, disinilah pentingnya yang namanya husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Mungkin bagi Allah kalau diberikan di dunia, dararnya lebih besar. Maka sementara waktu Allah tunda sementara nanti di akhirat. Berapa menit? Tidak ada injury time kah? Perpanjangan? Masya Allah, angkanya tadi putih merah sekarang. Berarti rusak ini HP-nya. Ya. Ini sudah injury time 2. Baik, ini sudah makin gak enak kayaknya nih ya. Kalau sudah diuber-uber waktu itu begitu memang ya. Sampai mana tadi? 2. Allah itu lebih tahu kalau diberikan di dunia ini akan seperti ini dan ini. Maka sementara waktu Allah tunda nanti di akhirat. Yang ketiga, orang yang berdoa itu bisa jadi ya Allah tidak mengabulkan doanya, tapi ternyata Allah hindari kita dari musibah yang semestinya menimpa diri kita. Allah selamatkan itu. Itu luar biasanya doa. Yang harusnya Allah takdirkan mungkin hari ini kita terjadi sesuatu, ternyata dengan doa kita Allah lepaskan, Allah hindari yang namanya
musibah yang semestinya terjadi kepada diri kita. Maka ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, doa itu adalah salah satu senjata yang gak bisa dilepaskan oleh seorang mukmin. Kalau kemudian urusan hati kita, maka berdoalah kepada Allah. Ya, kalau hati kita susah istiqamah, mintalah kepada Allah, ya Allah jadikanlah hati saya ini istiqamah. Sebagaimana doa yang sering kita ucapkan di dalam solat kita, yang selalu kita ulang-ulang. Kata para ulama kita, tidak ada doa yang pertama kali Allah ajarkan kepada hambanya di dalam Al-Quran kecuali ayat itu, ihdinas siratal mustaqim. Itu. Kalau kemudian sulit mendapatkan hati kita, hati yang kemudian tenang, minta sama Allah, ya Allah jadikan hati saya ini hati yang tentram, hati yang senantiasa tenang ketika mengingat dirimu, dan seterusnya. Dan tidak masalah kalau kemudian kita sering mengulang-ulang doa kita dari apa yang kita inginkan. Ini menunjukkan bahwa kesungguhannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, itu beberapa kiat-kiat, ya sebenarnya banyak ini, karena waktu yang sudah tidak bisa diajak diskusi lagi. Sebenarnya kita bisa selesaikan sampai jam 11 nanti. Cuman saya khawatir nanti alasan antum ketika pulang ditanya apa alasannya, coba. Kenapa pulang terlambat? Apa jawaban Anda? Hah? Ada apa di teras dakwah? Ada ustaz. Nah ini paling gak enak ini. Iya. Ya, ini bukan mengkambing hitam kan ya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa menjadikan hati kita adalah hati yang tenang, hati yang senantiasa selalu qanaah menerima apa yang Allah tetapkan kepada kita semua, hati yang senantiasa menjadikan diri kita adalah seorang sosok yang sabar, ya seorang mukmin, mukminah yang istiqamah, seorang ikhwan dan akhwat yang senantiasa bergantung dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah menjadikan hati kita ini sebagai hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala apa di dalam ayatnya? Ya, bahwa semua harta, semua anak-anak kita ya tidak akan memberikan manfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Inilah yang selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa mengangkat kesedihan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua kesulitan yang kita hadapi. Semoga Allah menghilangkan kegelisahan-kegelisahan yang ada di dalam hati kita semua dan menggantikan, menjadikan hati kita hati yang lebih tenang, hati yang lebih bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka menjalankan ibadah ataupun perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Saya kira demikian ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ulangi lagi, syabab Labbaik. Syabab Labbaik. Yang kedua, syababuna al-yaum Rijaluna fil khair. Kenapa makin jelek suaranya? Begini nggak enaknya kalau penutupan. Ya. Tadi sudah mau sampai jam 11 kan? Baru bilang ada ustadz lagi. Ya. Syababuna al-yaum Rijaluna fil khair. Syababuna al-yaum. Rijaluna fil khair. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Baik.